Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang bab 2, yaitu perangkat daerah. Anggota kelompok 2 terdiri dari Muhammad Endin Alvin NPM 175, Dimas Aufa Morin NPM 187, Dimas Azharino Wijaya NPM 193, Muhammad Naufal Azharin NPM 194, Hashim Abdul Malik NPM 195. Kepala daerah dan wakil kepala daerah. Perangkat daerah memiliki seorang kepala daerah yang dibantu oleh seorang wakil kepala daerah. Kepala daerah untuk provinsi disebut gubernur, kepala daerah untuk kabupaten disebut dengan bupati, dan kepala daerah untuk kota disebut wali kota. Masa jabatan kepala daerah selama 5 tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Tugas, wewenang, kewajiban, dan hak kepala daerah dan wakil kepala daerah. 1. Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan. 2. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. 3. Menyusun dan mengajukan rancangan perda. 4. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan. 5. Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah. Dan 6. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tugas gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Penyelenggaraan tugas gubernur menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah sebagai wakil pemerintah. Yang pertama, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, kabupaten atau kota. 2. Menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara serta memelihara keutuhan NKRI. 3. Menjaga dan mengamalkan ideologi Pancasila dan kehidupan demokrasi. 4. Memelihara stabilitas politik. 5. Menjaga etika dan norma penyelenggaraan pemerintahan di daerah. 6. Memperkuat akuntabilitas pelaksanaan dana APBN di daerah. 7. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum. Dan 8. Memperkuat kerukunan umat beragama dan kesatuan bangsa. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Menurut Undang-Undang 1945 Pasal 1 Ayat 1 dijelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, di mana prinsip dari negara kesatuan adalah pemegang kuasa tertinggi ialah pemerintah pusat. Dalam pasal 18 UUD 1945 dan menyebutkan bahwasanya pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggotanya dipilih melalui pilihan umum. Ini menegaskan bahwa untuk menjalankan roda pemerintahan di daerah, maka peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan juga tugas dan wewenang yang sangat luas dalam menyampaikan aspirasi masyarakat yang memilihnya kepada pemerintah daerah. Keanggotaan DPRD. Dalam UUD 1945 Pasal 18 Ayat 3 dinyatakan bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari anggota yang partai politik peserta pemilu yang dipilih melalui pemilihan umum. Ini berarti jika keanggotaan DPRD ini bukan dipilih melalui jalur independen atau perseorangan, atau dengan kata lain anggota DPRD ini tidak ada yang bukan dari partai politik. Nah, pasal 22E ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal 22E ayat 3 menegaskan bahwasannya peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota DPRD. Mengenai jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditentukan berbeda untuk tiap masing-masing daerah. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD TK1 dan DPRD TK2 untuk kabupaten atau kota. Mekanisme pemilihannya yang digunakan adalah dengan menentukan beberapa anggota DPRD untuk suatu daerah ialah sesuai dengan jumlah penduduk dari daerah yang bersangkutan. Periode lamanya jabatan untuk masing-masing anggota ini adalah 5 tahun untuk periode pertama, dan selanjutnya dapat mencalonkan diri kembali untuk periode berikutnya. Setelah itu tidak diperkenankan kembali untuk mencalonkan diri. Keanggotaan dewan ini diresmikan dan disahkan melalui keputusan Mendagri untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat TK1 dan keputusan untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah TK2, dan disahkan dan diresmikan pula oleh gubernur. Selanjutnya ada alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004, DPRD pun memiliki alat kelengkapan dewan yang terdiri dari
pimpinan, badan musyawarah, komisi, badan legislasi daerah, badan anggaran, badan kehormatan, dan alat kelengkapan lainnya yang diperlukan dalam menunjang kinerja DPRD yang dibentuk berdasarkan rapat paripurna. Di dalam UU nomor 27 tahun 2009 tidak diatur mengenai alat kelengkapan anggota dewan kecuali untuk pimpinan DPRD. Untuk memilih pimpinan dalam DPRD maka dipilih sesuai dengan kesepakatan di antara semua anggota dewan melalui pemilihan. Dalam perubahan UU nomor 27 tahun 2009 terdapat kapasitas untuk memperkuat DPRD dalam menjalankan tugasnya, antara lain yang pertama pengakuan hak regal masyarakat atas anggota DPD, yang kedua penegasan fungsi rumah aspirasi, yang ketiga penegasan DPD berkantor atau beraktivitas di daerah, yang keempat mekanisme penyerapan aspirasi rakyat di daerah, dan yang terakhir pelonggaran persyaratan pengajuan rancangan undang-undang oleh Dewan Perwakilan Daerah. Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang hak DPRD, hak anggota DPRD, kewajiban DPRD sebagai berikut. Yang pertama, DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai lembaga pemerintah daerah. Yang kedua, DPRD sebagai unsur lembaga pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang sama dengan pemerintah daerah dalam membentuk peraturan daerah untuk kesejahteraan rakyat. Fungsi DPRD menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 adalah sebagai berikut. Yang pertama, legislasi diwujudkan dalam membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah. Yang kedua, anggaran diwujudkan dalam menyusun dan menetapkan APBD bersama pemerintah daerah. Yang ketiga, pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, peraturan daerah, keputusan kepala daerah, dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Tugas dan wewenang DPRD diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yaitu membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan kepala daerah untuk mencapai tujuan bersama, lalu menetapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama dengan kepala daerah, lalu melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, keputusan kepala daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah, lalu mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah atau wakil kepala daerah kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui gubernur, lalu memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah, lalu meminta laporan pertanggungjawaban kepala daerah dalam pelaksanaan tugas desentralisasi, lalu tugas-tugas lain yang diberikan oleh Undang-Undang Tata Cara Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hak dan kewajiban anggota DPRD diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, diantaranya interpelasi, angket, menyatakan pendapat, mengajukan rancangan peraturan daerah, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih, membela diri, imunitas, protokoler, keuangan dan administrasi. Kewajiban anggota DPRD diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yakni mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mentaati segala peraturan perundang-undangan, melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah, menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat,
mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan, lalu memberi pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih di daerah pemilihannya, lalu mentaati kode etik dan peraturan tata tertib DPRD, lalu menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga. Mekanisme pergantian antar waktu anggota DPRD. Di dalam Undang-Undang 1945 tidak diatur mekanisme pemilihan anggota DPR, dan ini mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan setiap tahunnya dalam perekrutan anggota dewan tersebut. Pada masa Orde Lama, presidenlah yang mengangkat anggota dewan ini. Kedudukan anggota DPRD bersifat sementara, begitupun ketika pada masa Orde Baru. Ini akan menimbulkan ketidakpastian dan kecurigaan di masyarakat, karena anggota dewan yang diangkat langsung oleh presiden adalah orang-orang yang sudah dikenal dekat oleh presiden. Masa jabatan pun tidak dibatasi, namun mekanisme pengangkatan ini diangkat sah ketika masa itu dikarenakan belum ada aturan mengenai tata cara atau prosedur menjadi anggota DPR. Untuk mengatasi keadaan seperti itu terulang kembali, maka kini dibuat aturan mengenai mekanisme dan tata cara pengangkatan anggota dewan sesuai dengan undang-undang. Di sini juga diatur mekanisme pergantian antar waktu untuk anggota DPR dan DPRD. Pergantian antar waktu anggota DPR, DPRD TK1 dan DPRD TK2. Pergantian antar waktu karena 1. meninggal dunia, 2. mengundurkan diri, dan 3. diberhentikan. Pergantian antar waktu karena anggota dewan meninggal atau karena mengundurkan diri tidak akan dianggap masalah besar, karena ini di luar dugaan. Namun apabila pergantian antar waktu ini dilakukan karena diberhentikan akan menimbulkan bias demokrasi. Artinya pelaksanaan demokrasi dalam pelaksanaan pemilihan umum akan tercorang. Pemberhentian berarti pemecatan dari keanggotaan. Ini terjadi setelah melalui mekanisme dan prosedur yang telah diproses oleh Mahkamah Kehormatan Dewan dalam memutuskan atau mensahkan perhentian tersebut, karena anggota tersebut dianggap telah melakukan perbuatan tercela dan mencoreng nama baik lembaga Dewan Perwakilan Rakyat. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.